beberapa lafaz yang dibacanya 7 kali musabbahat. Kalau dibaca musabbihat, karena ini beberapa lafaz ini menjadikan orang itu membacanya 7 kali. Jadi menghendaki orang itu untuk membacanya 7 kali. Jadi kalau kiai ada ngomongnya musabbihat, ya udah gak ada masalah. Musabbihat itu berarti yang menyuruh orang untuk membacanya 7 kali. Kalau dibaca ngomongnya musabbahat, yang dibaca 7 kali, jadi nggak ada masalah. Bisa dari 2 hal gitu. Kayak yang namanya saling menolong. Saling menolong itu berarti dua belah pihak itu ya ditolong juga menolong. Jadi musabbihat atau musabbahat tidak ada masalah. Musabbih karena ini beberapa lafaz ini menghendaki kita membacanya 7 kali, nyuruh membacanya 7 kali. Seakan-akan ini itu menyuruh kita gitu. Jadi ini majas. Tapi kalau musabbah karena memang dibacanya 7 kali gitu. Terus terjadi lafaz-lafaz yang seperti itu. Musabahat. Musabihat. Musabbahat pakai ha, ini mau pakai ain. Kita boleh pakai ha. Musabbih berarti yang bertasbih, yang mensucikan. Seakan-akan lafaz itu pelaku gitu. Jadi yang gitu-gitu itu nantinya urusannya itu dengan majas ya, seperti itu lafaz-lafaz begitu. Kalau ini musabbah pakai ain atau musabbih. Al-Asyarah yang 10 allati ahdaha al-Khadir alaihi salam. Di mana beberapa wiridan yang dibacanya 7 kali ini merupakan hadiah Nabiullah Khadir alaihi salam kepada Syekh Ibrahim At-Taimi, bukan At-Tamimi, At-Taimi. Ini termasuk tabi'in min awliyaillahi ta'ala, termasuk wali, tapi kita jarang dengar. Makanya saya sering katakan ahli wali itu mastur. Andaikan masyhur ada syaratnya, dia harus ulama gitu, biar jangan terkecoh. Dari tadi Taimi, At-Taimi, daerah Taim gitu. Beda sama Ibnu Taimiyah mana? Beda lagi. Jadi nggak ada kaitannya kesaktian dengan kewalian, beda jurusan. Cuma memang wali ada yang dikasih kesaktian, gitu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hasan Asy'adzili, Wali Songo. Itu cuma orang awam ini sok gitu tuh. Kalau ada yang sakti-sakti dikiranya wali. Padahal wali gak ada urusannya dengan kesaktian, karena gak bisa apa-apa wali itu. Kayak Uwais Al-Qarani itu ada hadisnya, itu jelas itu kewaliannya. Buktinya dia sebagai syuhada, tubuhnya ketika wafat beberapa panah menancap pada dirinya, kan berarti tidak sakti. Sekarang belajarlah kepada
kehidupan para sahabat. Coba dilihat sahabat itu kondisinya seperti apa. Semua sahabat Nabi itu wali kafir itu, wali kafir. Ya. Jadi orang NU itu benar akidahnya. Yang namanya wali itu harus diimani. Cuma sayangnya suka salah alamat gitu. Ini kesalahan orang NU. Sedangkan orang Wahabi tidak percaya adanya wali. Nah itu salah. Mempercayai adanya wali itu adalah termasuk kewajiban akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah kewalian itu hubungannya dengan kesolehan, bukan kesaktian. bukan kesaktian. Kesolehan itu hubungannya dengan iman dan takwa. Itu patokannya. Adapun Sakti. tidak itu bonus. Dan lagi ilmunya kesaktian itu memang ya kalau kesaktian itu sama dengan kekayaan wali yang kaya ada, karena itu juga bermanfaat. Gitu. Kadang memang kadang dibutuhkan kesaktian itu. Bisa juga untuk menolong orang, sama dengan kekayaan, tetapi patokan orang itu wali atau tidak adalah kesolehan. Itu. Kalau wali itu masyhur, ada wali yang masyhur. Contohnya Imam Syafi'i, itu wali yang masyhur. Itu atau di Indonesianya lah Syekh Nawawi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu ahli kan, itu wali itu. Ya. Nah kalau dimasukkan dibuka oleh Allah kewalian seseorang, maka dia harus sebagai seorang ulama. Itu biar ini dan jelas. Karena apa? Aslinya wali ditutup-tutupi oleh Gusti Allah. Ada yang Allah nampakkan apa? Untuk membimbing umat. Kasihan umat Muhammad ini kalau tidak ada yang membimbing. Makanya kalau wali itu masyhur, dia harus seorang ulama. Jadi patokannya jangan dari sisi kesaktiannya, nanti keliru. Apalagi kesaktiannya itu baru ceritanya, lebih repot lagi. Katanya, loh, melihat saja belum pernah. Ahli wali songo otomatis bukan Itu ulama. Sebetulnya maaf nih, kata wali di situ tuh bukan berasal dari wali itu, wali songo tuh. Wali di situ tuh sama dengan wali kota gitu. Jadi orang yang menguasai atau yang memerintah daerah tertentu. Ada yang memerintah atau menguasai wilayah Cirebon, ada yang daerah Demak, ada daerah Ngampet, itu disebutnya wali. Cuma orang salah paham. Sebetulnya itu organisasi para ulama, dan memang mereka itu adalah min auliyaillah ta'ala. Tapi kata wali aslinya bukan itu. Wali di sini pemerintah sebetulnya, penguasa di situ. Di double sebenarnya, gelarnya double. Iya, cuma kebetulan mereka sih memang waliullah. Tapi asal kata walinya, cuma kok ada wali ngaku-ngaku, tidak ngaku, memang posisinya kayak saya ini. Saya mah walinya wali murid gitu, tapi sekarang sudah anak saya tidak. Jadi nggak apa-apa kalau saya ngomong wali, tapi walinya bukan wali murid, silakan. Gitu, wali kayak wali kota, wali hakim. Jadi kata wali itu semacam-macam. Makanya disebut sunan. Hari sunat, susuhunan itu orang yang ada di atas. Kan ini sunat dan sunat rumah. Itu berarti mereka itu kenapa? Karena pemimpin.
pemimpin, mereka itu pemimpin yang ngatur-ngatur daerah situ. Itu Sunan Anu, jadi itu pemimpinnya itu. Jadi Wali Songo ini dibagi daerahnya. Mereka itu orang-orang sangat alim dan juga sakti memang. Maka kan akhirnya ada pertanyaan, kenapa apa itu daerah Palestina kok tidak selesai-selesai? Emangnya para wali Allah kemana? Nah ini karena pemahaman walinya adalah kesaktian. Wali banyak, tapi memang gimana lagi kalau memang Gusti Allahnya lagi bikin lakonnya seperti itu. Syekh Nawawi, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Manak Firpo, itu ulama, iya wali itu. Itu pantas mereka itu disebut wali karena alim. Jadi jangan sampai kita ini salah alamat, gitu. Repot kalau salah. Akidahnya sudah benar bahwa yang namanya itu ada. Coba pelajari itu tentang para sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi itu waliyun min awliya'illahi ta'ala. Karena jumlah sahabat Nabi itu ada 124.000. Dan wali itu setiap masa jumlahnya ada 124.000, sama dengan jumlahnya para nabi dan rasul segitu. 124.000, karena yang namanya mereka ini adalah pewarisnya. Jadi wafat ada lagi penggantinya, wafat ada lagi. Tapi mereka itu masyhur. Gitu. Andaikan masyhur, maka syaratnya harus seorang ulama. Itu ngerti. Jangan sampai nanti baca hadis keliru, ayat Al-Quran keliru. Nah ini repot jadinya. Maka kita itu sekalipun bodoh itu jangan terlalu bodoh. Kamu bisa dibilang begini berarti ya? Gimana? Bisa dibilang begini, wali yang masyhur itu adalah ulama. Nah gitu, pokoknya orang yang Bisa dibaliknya, kalau ulama itu adalah wali yang masyhur. Nah kalau ulamanya memang benar, ulama benar-benar pokoknya maksudnya ngerti. Iya, itu. Jadi ulama itu wali yang masyhur gitu. Iya. Jadi tidak berlaku wali satu itu lebih bagus daripada 40 ulama. Maka kata Imam Syafi'i, andaikan tidak ada fuqaha, maka Gusti Allah tidak akan menciptakan wali. Ada itu Imam Malik juga begitu. Ulama di sini maksudnya fuqaha. Fuqaha itu orang yang ngerti agama. Jadi ilmuwan dan mengamalkan, jangan hanya ilmunya saja tapi tidak diamalkan, gitu loh. Pada intinya juga ada. Jadi kayak Imam Syafi'i. Coba sekarang, maaf, pernah dengar apa coba? Sok nih Ustaz saya tanya, coba keanehannya Imam Syafi'i apa coba? Kesaktiannya. Saya nggak pernah dengar kesaktian Imam Syafi'i. Nah itu kan lain ibadahnya. Oh, sekarang kita kalau sakti itu kan terbang, undang-undang. Bisa terbang. Imam Malik apa coba kesaktiannya? Nah, ember Nah ini coba. dari pesawat mundur lewat. Tapi karomah bagian dari wali bukan? Karomah itu kalau pengertian karomahnya takwa iya, tapi kalau pengertiannya wali nanti dulu. ini bukan dalam pokoknya. Anjurnya kepala denan karomah Nah, kadinnya. Makanya kembalikan lagi pengertian karomah juga kepada ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ini sudah mutlak ini kalau dari Gusti Allah.
Kalau ada pun pengertian karomah nantinya adalah yang amrun khariqun lil ada, ini bermasalah untuk orang sekarang. Itu kan hanya pendapat. Makanya ada itu ulama, siapa tuh, saya pernah mengatakan kan di YouTube itu ada Syekh Al Hasan ini, masih keluarga Syekh Al Hasan. Gitu loh, karomah itu at-taqwa. Bahkan cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika datang ke Indonesia ditanya oleh para kiai, bagaimana ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau menjawab, aku tidak pernah dengar itu cerita di keluarga tentang kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti itu. Beliau menjawab, pokoknya yang ada di ceritaku, ada orang itu meneliti tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, pokoknya gimana? Selama 40 tahun ternyata Syekh Abdul Qadir Jilani tidak pernah meninggalkan jamaah sholatnya. Beliau itu tidak pernah ninggalin majelis taklimnya. Terus itulah yang aku tahu dari mbah-mbahku. Jadi ceritanya seperti yang di Indonesia gini kan banyak sekali. Nah itu kan berarti yang bercerita itu kan murid. Sedangkan di keluarganya sendiri, yang cucunya sendiri, ya itu Syekh Abdul Qadir itu seperti itu. Masakin tawadhu. Nah, dan juga itu kan artinya membawa pesan, jangan hal-hal yang seperti itu yang dijadikan patokan, melainkan ketakwaannya, keilmuannya. Nah, kan kemudian berkaitan dengan kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani, kan di kalangan kita tuh suka ada yang namanya manaqib. Apakah manaqib ini memang dikarang oleh dari muridnya? Nah, jadi bagaimana keabsahannya bagaimana tuh? Ya cuma itu kan si murid-murid itu juga ulama-ulama ya, mereka itu nggak berani berdusta juga gitu loh. Masalahnya, ya mereka sih nggak ada masalah, yang penting bukan Syekh Abdul Qadir Jilani kan. Kan ayat cerita hayam di kunci. Iya. Ya. Ya. Nah makanya karena terlalu banyak cerita-cerita seperti itu kadang-kadang disalah Gunakan. baik itu. Padahal yang penting itu ada ketakwaan dan kesolehannya. Nah apa saja di sini? Faqad istakmala lakal fadlu, maka sempurnalah keutamaan bagi Anda. Wa jama'a laka dzalika fadilata jumlatil aniyah al-mazkur, dan ini 10 musabbaat ini menghimpun bagimu fadilah-fadilah sejumlah doa-doa yang sudah disebutkan. Oh, soalnya itu kan suur pisan tuh. Bisa ini diganti dengan ini. Apa itu? Wahia antakro'a qabla tulu'i syamsi, yaitu Anda membaca sebelum terbitnya matahari. Ada lagi wa qabla huruf, dan sebelum apa surat Al-Hamdi. Ini baca surat Al-Hamdu, yakni surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebut suratul Hamdi yaitu masalah karena memang diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Cuma kita si mazhab Syafi'i dari mulai Bismillahirrahmanirrahim surat Fatihah. Terus Qul a'udzu birabbin nas. Fatihahnya 7 kali, An-Nasnya 7 kali, Al-Falaqnya 7 kali, Al-Ikhlasnya Qul huwallahu ahadnya 7 kali. Wa qul ya ayyuhal kafirun juga 7 kali. Ayat kursi
7 kali. Sebab di sini kula wahidah sab'amar. Terus Anda katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Wa tusalli 'alan nabi sab'an, bersolawat kepada kanjeng Nabi 7 kali. Wa tastaghfir li nafsika wa li walidayk wal mu'min wal mu'minat sab'an, istighfar untuk dirimu sendiri, kedua orang tua, seluruh muslimin muslimat mukminin mukminat 7 kali. Terus berdoa ini, Allahumma albi wa bihim ajilan wa ajilan fid din wa dunya wal akhirah ma anta lahu ahlun. Ini doanya. Wala taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimun ra'uf rahim. Sab'amara Dibaca sebelum Setelah sholat subuh ya. Iya, sholat subuh, setelah sholat subuh sebelum masuk sebelum atau sebelum maghrib atau kedua-duanya. Ya Allah, lakukanlah pada diriku, lakukanlah kepada mereka, yakni kedua orang tua kami, mukminin mukminat di dunia dan di akhirat, ya, baik dalam urusan agama dunia akhirat, ma antalahu ahlun, sesuatu yang merupakan yang mana engkau adalah ahlinya. Wala taf'al bina, jangan kau lakukan kepada kami wahai Tuhan kami ma nahnu lahu ahlun, yang merupakan sesuatu kami merupakan ahlinya atau tukangnya. Nah, apa maksudnya? Lakukanlah, engkau itu adalah zat yang tukang melakukan kebajikan. Gusti Allah itu ahlul ihsan, ahlinya berbuat kebaikan. Nah, jangan kau lakukan kepada kami yang merupakan keahlian kami. Keahlian kami itu apa? Yaitu berbuat buruk. Di sini sama-sama ahlun tapi nggak jelas. Tapi maksudnya kalau ahlun kepada Allah ada ihsan. Gusti Allah itu adalah sumber kebaikan. ahlinya berbuat kebajikan. Nggak nurang baik gitu. Gitu dalam sekutu. Ada Gusti Allah sekutu. Boleh husnuzon. Nunggu jelas-jelas pekerjaannya berbuat baik. Nah kita syukur. Inilah manusia. Tanya on DNA. Gusti Allah wis bolak-balik, masih ana rezeki, masih ana naon bae. Sudon mereka Gusti Allah. Sampai ditarik makannya. Benar. Soalnya sama nyanyi sih. Hari ngaji kitab kita isim bernama. Tetap isinya. Kang mundur nih Kang, kalau tadi masalah 777 Fatihah, Fatihah, Anas, Al-Falaq, Qul Al-Kafirun, ayat kursi. Istighfar, sholawat, subhanallah. Ayah hubungan anak no Kamar biasa teh kayak anu 77 teh sabadana ngatepan sholat Jumat nanging Fatihah 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar eta mah ras 7 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar. Eta mah ras 7 7 Palak 7 Anas 7 ngan ras istighfar.
ilahana anu ba'da tetepan sholat Ya, Jumat. pada Jumat. Eta ya hubunganna sareng Oh, di itu main ini kan berarti santosna subuh saya satacana maghrib. maghrib. Ya, pokoknya namanya saya aja ya. Irahaya. Baru kata oh. Tadi mah setelah pada sholat subuh ya, setelah pada sholat Asar. Ada setelah tebak. Oh ya. Terus istighfar ayat tadi, sholawat. Kalau yang itu tuh adanya dikasih batu saja. Kalau yang habis itu tuh habis Jumat, terus tambahan hilas. Oh. Kita kasih paas saja. Ada Daripada itu sama sekali. ada apa mah minat cakutin asal datang aya kopi bae geus. Kopi na teu aya sih. Can bere duit. Jadi tema setelah pada sholat Jumat ya. Setelah badan itu Setelah coba. Innaka ghafurun. Ini nih, makanya di sini hari Gusti Allah teh tukang naon cepata. Tukang ngahampura, ghafur. Kalusan kabeh ini dijelasin. Tukang naon dia Gusti Allah. Halim, Haris, pemaaf, halim teh. non kan tadi pemaaf kubur Pemaaf. Tadi ghafur. Memaaf, mengampura, halim. Ya halim itu lebih tinggi. Kalau ghafur, ketika kita minta ampunan diampuni. Sedangkan halim, walaupun kita tidak minta alim kan hak, halim pakai hak. Kalau halim, walaupun kita tidak meminta maaf diampuni. ya Allah Ini coba baik, pendosa orang teh. Itu tadi Gusti Allah diakeun, ya kan? Diberi kesempatan, yang tobat, itu sifat halim dari Gusti Allah. untungnya kan Ya untung dosa teh lama. dosa teh lamunan dosa dibuktikan bau mau Kalau bisa. mundur kurang gak urang teh bau kurang lawan dosa Jawab loman. Jawab tuh. Jawab. Jawab. Dal. za Jim. Jim. Wawu. Alif. Dal. Jawadul. Ini nih ahlulnya Gusti Allah. Tukangnya Gusti Allah maksudnya. Ketukangannya Gusti Allah. Kayak firman kan tukang macul. Itu maksudnya Gusti Allah tukang hampura. Tadi itu maksudnya tadi kan ahlul dijelaskan sebelumnya, maka kata saya ahlul ihsan. Gusti Allah itu tukang kebajikan. Karim Rahman kita mulia Rahman. Rauf sangat kasih sayang, Rahim kasih sayang. Antara Rauf dengan Rahim itu tinggian Rauf kasih sayangnya. bedanya kan Ya lebih lah susah pokoknya kalau ngebahas pokoknya Rahim saja itu sudah maha sayang. Rauf itu lebih lagi gitu di dalam bahasa itu. Jadi Sangat maha. Ar-Rafah syiddatul rahmah di situnya tuh. Yang namanya Rafah itu kasih sayang yang lebih lagi. Maka sifat Gusti Allah itu benar. Lam yatasawwarul aql. Enggak bisa jangkau akal kita itu. Apanya saja itu. Maha besarnya enggak akan terjangkau oleh akal. Maha lomannya tidak akan terjangkau oleh akal. Itu. Ngan kurang lama katanya. Gitu. Nah, gitu. Sama amarah. Wala tak
tada dzalika, jangan kau tinggalkan itu wudu'atan wa asyiyatan, baik di pagi hari maupun di sore hari. Jadi lamun ngerti nah bener-bener ka Gusti Allah, moal poho ka Gusti Allah tersebut. Nah ini orang pohon orang bener-bener ngerti ka Gusti Allah. Jadi masih pokok kamu seceng karena kurang ngerti tentang kebaikannya Gusti Allah. Coba lihatlah Rabi'ah Al-Adawiyah ceritanya, karena memang ngerti siapa Gusti Allah. Hari kita masih katanya misalnya, belum diperlihatkan sesungguhnya. Jadi kan anak aja dari Gusti Allah ini mah mengatakan dosanya kayak apa? Kalau orang itu tobat, apa coba? Seperti seorang ibu yang anaknya minggat terus datang, itulah sifatnya Gusti Allah. Benar. Dosa hambanya yang berlimpah-limpah itu terus tobat, itu seperti anak ya minggat datang kepada orang tuanya. Gimana itu rasanya orang tua seorang ibu, anaknya minggat bertahun-tahun datang, kan mesti diterimanya, udah kangen sekali. Lah Gusti Allah tuh begitu sifatnya, dan lebih dari itu. Tadi yang nahmulahu ahlun di sini apa? Iya, jangan kau lakukan kepada kami sesuatu yang merupakan keahlian kami, yaitu perbuatan buruk. Jadi jangan melakukan keburukan kepada kami Tuhan, karena itu bukan keahlianmu kau. Itu istilahnya Mas, akan begitu. Ini doa bagus banget ini sebetulnya. Ini sudah bahasanya bahasa mahabbah. Doa ini sudah doanya bahasanya orang mencintai Gusti Allah. Lain lagi, bahasa itu kan tingkat-tingkatan. Ya, Abdul Qadir Jailani mengatakan, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Engkau adalah satu-satunya di langit ya Allah, dan aku adalah satu-satunya di bumi. Itu maksudnya apa? Langit di situ tuh keluhuran. Yang luhur itu hanya Engkau ya Allah, dan yang rendah itu hanya aku ya Allah. Tuh. Cuma kan orang nggak ngerti itu bahasanya. Sangkanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu manusia nomor satu di bumi. Padahal maksudnya begitu. Syekh Abdul Jailani lagi mengutarakan bahwa dirinya ini sangat hina. Sama di situ ayat al-ulu, artinya luhur. Arab itu kan pasangannya, tapi maksudnya apa? Zul, hina, gitu. Maka hati-hati. Maka pentingnya belajar bahasa sastra itu yang begitu. Kadang-kadang ada ungkapan yang seperti itu. Sama ini bahasanya orang yang sudah mencintai Gusti Allah. Kalau engkau itu tukang berbuat baik ya Allah, sementara aku kerjanya keburukan ya Allah. Oh, nggak ada pelajarannya di dalam tasawuf itu. Di tasawuf itu begitu. Orang sufi itu nggak ada kesombongan di dalam dirinya. Sufi itu masih merasa punya pangkat, punya kedudukan, itu bukan sufi. Takarrar kulla
wahidatin min hadhil kalimat imma mi'atan marrah au sab'ina marrah au asra marrah. Ulangilah. Ini bisi batil mudhari' alladzi lil khitab. Setiap satu dari kalimat-kalimat tadi bisa saja 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Nggak bisa bahasa Arab, yang penting tadi lah. Katakanlah pakai bahasa sendiri, itu nggak apa-apa. Nggak apa, namanya dikatakanlah dengan bahasa sendiri, sama saja. Ayat takrir, tuh, mana tuh? Wa huwal asyara aqalluhu. Ayat takrir 10 itu adalah yang paling sedikit daripada pengulangan. Liyakunal majmu' mi'atan, agar nanti keseluruhannya jumlahnya 100 kali. Bahwa afdal min antukariro atau min antukaroro wahidatun min mi'atan marrah. Ini lebih baik daripada diulangi yang satu 100 kali. Di analikuli wahidah min haula kalimat fadlan bin firadihi, karena setiap satu dari ungkapan di atas itu masing-masing itu punya keutamaan sendiri-sendiri. Walil qalbi bi kulli wahidah naun tanabbuhin wa talazzuz, dan juga setiap dari ungkapan itu ada asalnya, punya dampak tersendiri. Naun tanabbuh, nanti mengingatkan kita juga merasakan lezat. Kalau dihayati ungkapan-ungkapan itu nanti akan terasa lezatnya. Walin nafsi fil intiqal min kalimah ila kalimah istirahah. Terus tidak satu macam saja, kenapa? Kalau hari makan juga harusnya gonta ganti. Enggak. Hari ini kan bisa gonta ganti dan beda supaya tidak jenuh. Tapi sangat berarti tidak istiqomah, kan? Bukan. Karena itu kadang-kadang kita itu jenuh makan aja ya gonta ganti silang dengan goreng ayam pakai nama, nah terus kurang nih pakai, tetap saja kadang-kadang paling sanes, asik kadang-kadang. Istirahat, terus pindah-pindah juga ada istirahat. Wa amin minal malal, terus tidak bosan tuh. Oh sebenarnya tak apa ya, tapi awalnya masih ibadah, bagaimana? Kayak itu, masa saya poligami malah, tapi ribu, ini wala apa mana sih kini? Lu suruh poligami teh? Kata qala musannif fil ihya walazim hadhil awad, ya mulazamahlah, istiqomahlah wiridan ini ya, kalau sempat, kalau enggak ya kamu jangan sampai nanti kerjaan rutinnya ditinggalkan, itu ya salah. Kalau berapa nanti mah nyata masalah itu ya tak sampai 10 ya. Nyata dulu 10 teh. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Subhanallah, Sholawat, istighfar jadi enggak? Tasbih. Ya tasbih itu Subhanallah. Sholawat itu Lan? Sholawat itu. Coba ulangi. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
Subhanallah, sholawat, istighfar, Salawat. dijitain apa? Takbir. Ilaha illallah, oh, tahlil, oh, Tidak berurutan dengan orang kan? Ya tidak masalah. Nggak berurutan. la ilaha illallah, oh, subhanallah, tak? Sendiri. Subhanallah. Kan, ada wirid-wirid seperti ini, itu istilahnya tuh bedanya dengan wirid Yang korekoh umpamanya. Itu mesti harus selalu dibaca atau memang tadi kakak bisa. Nah kalau mereka kan baiat janji. Bedanya kalau ini kan nggak Oh, janji. terikat janji. Janji gitu. Artinya mah orang Bebas, tidak ada ikatan. dari variasi SDR, aina oncom, misalkan. Nah, itu beda. Jadi makanya kalau saya suka ngomong beda jangan toriko dulu berat sebabnya baiatnya itu silakan saja, cuma itu kita kan tidak tahu kesibukan apa. Takkan wirid mempopulerkan kemana seperti subhanallah tasbih 33 subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 itu ditutup la ilaha illallah itu Jadi kanjeng Nabi. berarti syarat di kanjeng Rasul yang berarti kanjeng Nabi di ulama ya termasuk toreko nya Ya kalau seandainya Anda istiqomah itu namanya bertoreko. tak kadangnya gimana tidak kadangnya Jadi apapun kebalikan, kalau itu Anda istiqomah itu namanya bertoriko. Cuma toriko itu ada yang formal, ada yang non formal itu loh sebetulnya. Kalau kayak Tijani, Qadiriyah, Naksabandiyah itu formal gitu. dan terikat ku Baik. kalau ada yang gini membaca torekat ada tapi nggak Nggak masalah. Takutnya wirid torekotnya ketinggalan masalahnya. Nggak masalah. berarti yang 33 di seumpamanya Silakan gitu. karena terikat dengan Tapi kalau tanda diamalkan nggak apa-apa. Kalau tandanya torekotnya dilaksanakan yang normalnya. Gitu. Kalau daripada yang formalnya ini nggak dilaksanakan, tinggalkan yang lainnya gitu. bacaan yang sudah dibeat oleh Om itu mesti harus tidak boleh ditinggalkan sama Iya, kita. karena sudah janji, Nah. kelasnya janji. Ada harus yang dia nama orang tadi bisa bervariasi. Ya, nggak apa-apa kalau yang lainnya. Ya, ngarang sendiri nggak apa-apa gitu Kang. Maksudnya itu. Maksudnya dibisanin lah gitu, mama. bisa lain Bisa. Ulah. Punya ulah soalnya sabisa. Dan sabisana. Bisa. Ya kan hari ibadah itu Mas Prato dong. Kan di situ kata Kanjeng Nabi ma amar tu. Itu. Mas apa tuh? Waktu minum Mas Prato tuh. Itu untuk kemampuan. Kemampuan. Bisa kudu bisa. karena Mana ada bisa. orang yang bacaan yang suka karena Ya nggak apa-apa silakan itu berarti ada betul juga tapi tidak pernah bisa janji ya karena tidak terikat janji. mungkin ada bacaan tapi Ya yang ada disukai namanya bahasa Amir kebetulan di pernah baca hadis atau ada siapa Nah, ini ulama. maksudnya Kang gitu kan. Pernah dengar gitu. Iya, itu apa bahasa benar lapaknya. Banyak kan, jangan sampai harokatnya salah. Itu. Perlunya bukan dulu teh. Nah itu maksudnya. Hari mulai sama muzarobat
Karena kan kebaca dikhawatirkan mesti baca anak-anak, Bacaannya takut salah. Oh, seperti ada orang yang andal jabat, kan yang benarnya ya jabat, astagfirullah, tapi kepada ini mah dikasih adu, ya andal jabat mah yang hodam, jadinya yang dipanggil keliru. Sudah hanya penting buruk. Kalau dia rasa Pak, Berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'din nusakh hadhil azkar. Tuh, balik lagi, toriko itu kan umum, sebetulnya aslinya itu. Akhirnya orang wiridan tak terkuat lah. Ya sodako. Itu juga toriko. Akhirnya setiap penghasilan berapa persen, sedekah ke fakir miskin itu, silang saeutik kayak gitu. Itu juga toriko. Terkadang hambasan seurnya kan. Iya. Yang penting kan istiqomah. Atau ayeuna ngajar we. Daerah wiridan kesempat, daerah sholat model ngajar, ngawulan. Itu toriko sama saja. Inna toriko itu ada. Wa torikotun gitu. Apa itu? Kasabinatin wa hakikotun kal bahri summa hakikotun. Wa syari'atun kasabinatin wa torikotun kal bahri summa hakikotun dudun dolar. Di sana yang namanya toriko dijelaskan seperti puasa Senin Kemis, tapi cepat-cepat itu toriko. Jadi pokoknya kebajikan apapun yang Anda istiqomah itu toriko. setiap pagi buatkan kopi aja. Ya sama saja. Apa ya hilang. Nanti dong suami. Oleh kota tanyakan. Itu Suami domel sih kau. Domol kan sih. Domol tadi yang Domol. Ngomong tentang suara. kadakeun. Ya justru hari ibadah kan lu berat kan lu. Genget tuh aku di sana. Jadi umum aslinya pengertian toriko itu kebanyakan di masyarakat yang qadiriyah, tijaniyah, syadiliyah, rifa'iyah itu yang formal kayak menuntut ilmu lu formal SD, sanawiyah, SMP yang non formal kan banyak sama saja tolabul ilmu. Jadi cak pakai itu banyak jalan menuju Roma ya begitu itu kan benar. Untuk orang itu mendapatkan ridho Gusti Allah tuh. Ayo kena siap penting cacak-cakar bapak sekarang niatnya laksanakan hadis Nabi an-nawawi minaliman ya toriko. Asal diniatan ngalaksanakan nawawi. Besok teh Kang, malah bang mau buat saya nada kayaknya komoh. Makanya kata saya wiridan mau wiridan, kadek tugas pokok. Ulah ditinggal lu silap wae. Ayeuna embung yang salapan. Embung cacakan. Embung ya ngaco kabeh setina. Ini saat kita istiqomah penting. Yang kopi udah terus
Belajar tasawuf itu nggak sakit Curhat. gitu. Jadi nanti cur. Apa yang itu kan? Berarti yang Banyak bikin kau pecah tuh kia. nilai yang dua itu kan Nyendel. Mirip, zikir. tapi yang pikir itu apa? Ya zikir ada yang kauli dan fi'li. Ya iya, zikir itu kan ada yang fi'li, ada yang kauli. Yang kauli itu apa yang fi'li itu lebih utama. Kalau saya dulu kalau bulan puasa ya, waktu ikut orang tua daripada tahajud, saya lebih baik itu nyediain sahur buat orang tua. Kalau saya, sebabnya apa katakan dengan Nabi? Khairun nas al-ma'hum linnas. Tahajud pun urusan saya dengan Gusti Allah. Biarin ibu saya biar malah bisa tahajud. Ada tongan pasti. Oh kadang-kadang wah bulan puasa, wah bela tahajud. Kalau saya malah lebih baik saya menyediakan itu, menyediakan makan buat sahur daripada ngewali dan kafe terus kaburangan nyewot kafe terus saya itu. Karena tidak ada yang ngurusin. Itu salah. Hidup ibu-ibu. Oh jadi gitu kalau saya dulu tahajud itu sunnah. Sedangkan kalau saya berbakti kepada orang tua itu punya wajib. Mereka biarin tahajud nggak apa-apa. Banyak boleh ada Ngahangetan sayur, ya terusnya apa itu? Ini dah bapak-bapak anak minta. Bapak-bapak pejarang. Karena ada peribahasa. Pokoknya kudu ngaji ya. Habis gitu. Iya tekan ke bapak-bapak. Ulah gagah, Pak. Bapaknya udah sarebe, udah muka. Ada orang nyewot. Kamu gunung ada harta tak? Kan berarti ke menang gajah. Untung aja udah. Itu jadi jangan terpaku karena di kitab ini isinya wiridan kafir. Makanya benar ya, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Sesuai Cuk, peribahasa. jangan kaku. Mau pelajari tasawuf itu jangan kaku. Banyak yang kaku akhirnya keliru. Jadi jadinya bukan Islam itu tambah maju karena salah memahami tasawufnya. Jadi kalau yang tadi kamu itu kan setahu saya itu sepengalaman saya belajar tasawuf itu karena kita sudah masuk toriko. Jadi dipagari oleh toriko gitu. Iya, dan pengertian toriko sendiri belum ngerti Iya, permasalahannya. Tapi kalau kita belajar tasawuf belum masuk toriko itu lebih mudah, lebih karena tidak ada pagar, bebas gitu. Iya. Kenapa? Walazim hadil awal wa fi ba'din nusah hadil adkar. Di sebagian salinan itu walazim hadil adkar. Jadi kalimatnya bukan hadil awal. Hari wirid dan zikir itu beda kan sih? Hari wirid itu lebih khusus, hari zikir itu umum. Jadi kalau wirid itu adalah zikir-zikir yang dibaca di saat-saat tertentu disebutnya wirid gitu. Jadi wirid itu zikirnya selalu apa? Jadi mas setiap saat. Iya, jadi bedanya gitu. Wirid dan zikir nih bisa biaket dan yang wirid itu zikir sih. Jadi hari wirid itu Sekalipun bacaan nama mungkin saminya kan. ya hari wirid itu bagian dari zikir. Cuma kalau zikiran dibaca di saat-saat tertentu itu jadinya wirid istilahnya gitu. Sebutannya tuh. Jadi kalau kata zikir itu masih umum. Bacaannya disebut aurat ya kan? Nah, jamak kata aurat itu jamak dari kata wildun. Itu berarti mengingat ya. Zikron ingat Gusti Allah. Gitu. Jadi zikir dengan wirid itu hari
wirid itu dari zikir gitu, cuma dibaca di saat-saat tertentu. Tapi kalau Zikir umum masih umum, orang mau dibaca di saat tertentu atau di kapanpun itu namanya zikir, bentuk jamaknya ayatkan. tamuan tahlilan di rumah itu termasuknya zikir tawirid kan? Zikir. Kata-kata di tempat kayak beda terusnya bacaannya besoknya itu ya zikir, kecuali tahlilannya terus rutinan terus baik. Asik baik. Jadi kata wirid mah lebih khusus. Misalkan tadi habis sholat baca 33 itu wirid jadinya. Ya zikir itu. Wa qala fil ihya wa aqallu ma yanbaghi an tukarrara kullu wahidah min hadhil kalimat salasan tuh. Minimal kata Imam Ghazali diulangi tiap dari yang tadi yang sudah disebutkan itu 3 kali minimal. Ya keringanan deh tapi atau 7. Nah, gitu tak. Jadi antara saya dengan Pak Kiasan beda. Ya, Pak Kiasan ada 100 ya Inggris. Sudah makum. Udah makom. Satu. Paling banyak itu 100 atau 70. Sedang-sedangnya asrun 10. Wafatul aksar keutamaan yang lebih baik ya lebih baik gitu. Semakin lebih baik lebih banyak ya lebih baik gitu. Wal ausat tuh yang paling sedang antukari roha asromarot dibacanya 10 nanti numpang sederhana bahwa ajdar bi antudawi ma'alai itu yang paling pantas di istiqomahi. Jadi yang benar kalau jahiliyah karena selama bilangan ganjil ini atas 1 juta. Ya 10 mah terganti. 10-nya Harganya teh aneh, Pak. Oh, itu aneh. dan ini saja kita bahasnya sekarang angka 10. Hari angka 10 itu angkanya apanya? Hiji jam. No. Yang itu hiji tam, hiji jam kan hiji mana isinya hiji kan. Maka jelas. Ini filosofnya loh, gitu loh. Filosofinya gitu. Maka ada kata 1000. 1000 itu juga 1 sebetulnya. Hiji kan memang 100, 1000, 10. Lalu saja nanti 0. Ada nilainya. Itu. Ini nama ganjil kene. Balik mah. Wa khairul umur ajwamuha, sebaik-baiknya amaliyah itu, wiridan itu, perkara di sini perkara nabi dan masalahnya. Ada yang paling istiqomah. Alam itu istiqomah berarti gorengan, ente goreng, daripada kata Syekh Ahmad At-Tijani jangan banyak salah paham. Ada hadis apa ahabul a'mal ilallah ajwamuha, lu paling disenengkan. Ayeuna cenah urang ngalakukeun ini punten bahasanya Sunda yang kasar. Sekarang kita mengamalkan suatu amalan terus tidak istiqomah, bagus itu, masih bagus daripada tidak mengamalkan. Cuma yang paling dicintai Istiqomah. lu paling istiqomah adulamuha, artinya kalau jangan sampai kan gini ya ini ke paling tidak istiqomah kadang-kadang gitu tuh. Iya. Kita jalan Ustaz Musa. Ah benar.
Setan kayak kan gitu. Ya jangan kena istiqomah. Gusti Allah nanti senang. Senang Gusti Allah silang orang istiqomah yang melakukan kebajikan sekalipun tidak istiqomah Gusti Allah senang. Cuma paling disenangkan itu paling istiqomah. Jadi ulah sampai memikirkan enak disingat istiqomah. Kalimatnya paling dicintai. Jadi kan kalimatnya ada yang dicintai dan ada yang paling dicintai. Jadi jangan salah. Jadi wasilah nama Ustaz Musa baik. Salah paling dicintai. Aduh. Grogi ya. Jadi apa yang guys? Ayo suka nggak? Pas suku tadi itu baca akhir mati. Jadi suka anda. Memang masih ada daripada itu. Gitu kan? Masih Allah senang. Cuma lama terus ya Pak. Lebih senang dari itu. Akhirnya sama anak ya. Ulang di pasian suku akhir mati. Sekali kan senang. Tapi itu kan logikanya kan seperti itu. Jadi jangan sampai karena dijelaskan tentang keutamaan istiqomah, akhirnya takut tidak istiqomah, terus dengan laksanakan bisa salah. Jadi senang Gusti Allah kalau orang melakukan kasairan sekalipun belum istiqomah. Sudah hamba sahayanya dari Nabi Ismail, dari putra Nabi Ismail. Ini perumpamaan ini. Ai lau urido anna walada Ismail abdul. Ini umpama ada putranya Nabi Ismail itu seorang hamba, tapi kan nggak ada. Artinya umpama ada putra Nabi Ismail jadi hamba, terus kita merdekakan, itu mesti pahalanya sangat besar. Tapi itu tuh masih kaya dengan tidak ngomel-ngomel habis subuh antoka. Antoka terbit matahari kan ya, lo tuh antoka sare dulu. Berarti sare dulu deh. Wahwa lam yakun kadalik, padahal memang tidak ada putranya Nabi Ismail yang jadi hamba saya. Nah, ini hanya laupurito ini diumpamakan. Parodo di sini bukan artinya wajib, bukan upama, perumpamaan. Bahwa min afdolin nas, sebabnya apa? Ya, namanya putranya Nabi Ismail atau turunannya Nabi Ismail itu ya manusia paling utama, dan bangsa Indonesia ini DNA-nya itu turunan dari Nabi Sis campuran dari Ismail. Jadi ini sih maaf, bukan untuk menyombongkan diri. Bangsa Indonesia pribumi itu lebih tinggi daripada Pahlawi. Tapi bukan untuk disombongkan. Karena turunan pribumi Indonesia itu turunan dari Nabi Sis dan Nabi Ismail. Bukan Yahudi ya. Bukan Yahudi, karena si silang hidungnya Paneseke. Ya ini penting. Saya kasih tahu biar jangan jadi apa itu minder diperbudak, terus didawirin, terus dikamerke. Bangsa Indonesia itu terakhir ke sana. Soalnya pembawa Pak Alawi ke Wakaja. Terakhirnya bangsa Indonesia itu leluhurnya ke Nabi Sis dan ke Nabi Ismail alaihissalam. Mereka putar dari Ibrahim. Ya itu. Tapi kita itu dijajah. Baik. Yang dijajah kurang ajar. Cuma karena kita tahu terahnya dirinya gitu, maka saya kasih tahu.
Tetangga sebelah kan. Gadan. Kalau saya ono Nyeteli ya. mendak lah. Mantap sih. Balik deh ke manehna. Mungkin pas berat. Gadan. Aduh. Wa inna madalla hadzal hadis ala ziyadati fadilah sahibi hadzal amal akni bismil isyarah istighfar al istighfar bi dzikri ay bi ayyi dzikril kana la bi khususi hadzal kalimatu ya. Hadis ini tuh yang tadi bahwa tidak bicara sebelum terbitnya matahari ini menunjukkan kelebihan, keutamaan orang yang melakukan perbuatan ini. Artinya mengamalkan zikiran atau sibuk dengan berzikir. Zikirnya apa saja lah, terserah, tidak harus seperti kalimat yang diungkapkan tadi di atas. Ini bil isyarah terus ila tulu'i syamsi min ghairi ayyatafallalahu zikru kalamun. Tapi zikirannya jangan sampai disela-selai oleh kata-kata yang tidak termasuk zikiran. La'an aq'uda fi majlisi azkurullah ta'ala fi min sholatil ghada ila tu'nisyak ahabbu ilayya min an aqtiqa al-ba'aliqa. Sabda Nabi, sungguh aku duduk di tempatku ini berzikir kepada Allah dari sholat subuh hingga terbitnya matahari lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 4 hamba sahaya. Bapak Kiai, Bapak Kiana, orang mata cakar. Inna Allah ta'ala qol yabna Adam udhkurni ba'da sholatil fajri sa'ah. Ada nih hadis qudsi, wahai manusia, wahai anak Adam, ingatlah kau kepadaku sesudah sholat subuh 1 saat saja, 1 jam atau 1 menit lah. Wa ba'da sholatil asri, dan sesudah sholat asar 1 jam. Tuh. Akfika ma bainahuma, maka aku cukupkan itu padamu di antara keduanya. Itu bisa zikiran terus betah. Pokoknya tas subuh sarang santos nasa bisa tercukup. Mesti orang bisa ngerasa cukup. Emutan teh. Santasna subuh sampai kada pamangkoe. tas asar sampai ke maghrib. Yang berarti ulah mentak cai kopi heula. Kata sana mentak kudu disiapkeun heula. Kata fil ihya wa rubiyan Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal fajr fi jama'ah summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'atain kana ka'ajri hujjah wa umrah damah. Nabi bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk-duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka itu sama seperti pahala haji umroh sempurna. Sosial cekap. Ada tidak di masjid, ada cekap di bumi kan saat berjamaah. Nyata mah terserah lah, penting macam mana kita tidak. Penting Cuma kalau di masjid kan mesti lebih utama, gitu. Ya di rumah nggak apa-apa. Kamu masih baik. Jangan lupa kerjai aja. Biasilah rumahmu dengan baca Quran dan dirikan sholat. Tapi kayaknya mesinnya kosong. Ya terus sapoe di masjid, genep poe di. Itu tidak yang jelas ya ini Tidak tidak boleh bertentangan di masjid atau Kerja tidak. masih gitu nih. Dan maju kan. Jamaah teh bisa. Itu bisa lah.
Jadi nating si itu baca. Masih dulu. Lagi berat makin nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharul Istimewa sore hari ini tepat tanggal 10 Dzulqa'dah. Luar biasa menjelang Dzulhijjah, maka pengajian Naharul Istimewa akan semakin seru sebab sore hari ini juga sangat luar biasa, penuh dengan zikrullah. Untuk itu kepada yang berhalangan sore hari ini untuk bisa dapat hadir di pertemuan Naharul Istimewa Jumat yang akan datang. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita Ya doakan Rabbal agar Alamin. Kang Mamun selalu sehat walafiat, Amin. dan memberikan pencerahan kepada kita bersama. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.